Halo teman-teman, selamat datang di channel Scalping Trade. Ya, kembali saya sharing rekomendasi saham untuk watchlist trading tanggal 20 Juni 2025. Jadi ya seperti biasa ya, disclaimer kalau saya tidak mengajak jual dan beli gitu ya. Jadi teman-teman harus dan wajib melakukan analisa ulang, karena keputusan buy and sell tetap ada di tangan teman-teman masing-masing. Ya, disclaimer juga kalau tidak ada kepastian saham yang saya rekomendasikan itu akan naik ya. Dan biasanya ya saham yang saya rekom tuh 1-2 memang ada yang naik, tapi tidak semua dan tidak pasti semua naik. Oke. Jadi tetap objektif, tetap lihat pola pergerakannya ketika marketnya mau opening gitu ya. Jadi dan ya teman-teman porto teman-teman. Jadi ya trading mudah-mudahan bertanggung jawab masing-masing. Dan ya ini marketnya hari ini koreksi ya. Koreksinya 1,96%. Wow. Well expected sih, tapi ya saya nggak nyangka juga akan sedalam ini. Kemarin kalau teman-teman yang nonton konten saya itu harusnya teman-teman udah tahu lah ya, bahwa saya bilang nih indeksnya akan koreksi. Di YouTube saya bilang, di YouTube membership saya bilang, nah 23 jam lalu, semoga bermanfaat ya view saya, marketnya masih akan koreksi, jadi tahulah ya harus apa, saya bilang. Yang suka simpen-simpen barang apalagi first liner dan second liner harus mulai hati-hati. Dan ya dibayar kontan ya, hari ini langsung ada outflow 1,3 T kalau nggak salah, kemarin berapa ya, 400 miliar ya. Jadi hari ini udah luar biasa banget outflownya. Mungkin ya ini terdampak karena perang yang semakin intens, semakin rame. Saya nggak masuk ke arah sana, tapi mungkin ya watchlist saham saya nggak akan jauh-jauh dari saham-saham yang berkorelasi terhadap pergerakan ya, terhadap makroekonomi, dampak ya akibat perang gitu ya. Dan ini review kemarin saya info ada ESA, Esesia, Pani dan juga Suri. Ini review yang kemarin teman-teman. ESA ya menurut saya ini kalau ngelihat data transaksinya masih oke. Nanti ini juga jadi saham yang saya rekom hari ini ya. Sengaja saya nggak bahas supaya teman-teman nonton konten saya sampai habis. Biasanya saya sharing WL-nya langsung video saya di skip. Jadi saya share sampai habis. Esesia gimana ya? Esesia juga masih oke. Ini kan sempat dia turun merah, balik lagi dan harganya terlihat data transaksi masih oke ya. Menurut saya ya Esesia ini masih oke. Ya Pani indecision posisinya kalau secara chart, karena dia arahnya belum jelas gitu ya, belum confirm. Nah tuh model chart kayak gini ya indecision, apalagi ini posisinya mau resist. Sebenarnya ini volume gede, indikasinya kalau break akan bagus gitu ya, tapi kalau ngelihat pola kayak gini saya pikir akan skip dulu. Jadi tadi ya ESA sama Esesia itu masih oke. Nah kalau satu lagi kan kemarin saya ada mention saham Suri, saya bilang ini movernya YJ gitu ya. Sekarang YJ-nya ada di sisi seller. Mungkin sedikit buat nambah insight ke teman-teman, buat nambah view. Kan suka rame tuh ya YouTuber bilang bandar mah bebas gitu kan, suka-suka bandar katanya. Nggak juga lah ya. Ini saya buktikan gak juga. Kenapa? Karena di tanggal 18 dia akum 158 ribu lot dengan buy average 89. Ya di hari ini 158 ribu lot ya teman-teman. Di hari ini tanggal 19 dia net sell 100 ribu lot. Oke. Ini bisa digeser. Ya, dia net sell 100 ribu lot, artinya dia masih punya barang kira-kira sekitar 50 ribuan lot dan dia sell hari ini 85. Ya kemarin dia buy average-nya di 89. Memang saya nggak ngetrace, tapi yang pasti hari ini dia cut loss. Jadi yang nggak suka juga ya, dia ngeliat respon market juga. Kalau misalnya retailnya juga buang nih kan, XLPD CP, wah dia buang terus kerek lagi, ayo buat retail tetap masih optimis gitu. Ternyata ya dia juga cut loss gitu ya. Ya saya pikir udah dulu deh nih, dia nggak lanjut. Oke, yang pertama saham yang saya rekomendasi hari ini adalah Energi, saham yang punya korelasi terhadap sentimen perang karena dia bergerak di sektor minyak, gas dan batu bara. Kalau kita lihat pola transaksinya ini ya udahlah ya, ini meyakinkan banget teman-teman. Kita buka chartnya, ini meyakinkan banget. Dia opennya sempat merah dan dibalikin di menjelang sesi kedua. Di tengah IHSG turun hampir 2%, saham yang strong kayak gini, ya ini udah pasti ada something ya. Ini kan dia sempat turun dari mulai ini open sampai sini. Dia sempat turun 6%. Bayangin aja dia turun 6% dan dibalikin naik. Ini kan artinya ya ada something pasti ya. Energi jadi salah satu watchlist saya untuk trading besok. Data transaksi oke, volumenya oke, sahamnya hijau pekat di tengah IHSG yang lagi ambrol. Oke, jadi energi nggak usah diragukan. Ya, nggak usah diragukan. Yang kedua saya punya
saham yang juga masih di sektor yang sama, Medco ya. Ini Medco, sapi marah ya, Med marah, cow sapi, tapi jangan enter emitennya marah maksudnya. Nggak bercanda. Jadi Medco ini gimana data transaksinya, kan ini small distribution, ini nggak bagus. Nah ini saya pakai logika yang sederhana sih sebenarnya. Saham ini kan sempat diambrolin ya. Kalau teman-teman lihat ini opennya di harga 1420, low-nya itu 1355, 1420 ya, kurang lebih di sini dia open, dia sempat turun sekitar 4% tapi dikerek naik lagi. Ya dibalikin. Ya, dibalikin artinya apa? Ya artinya memang ini ada yang nahan sahamnya. Kalau saya lihat di sini, ini mungkin saya bisa salah, PD di sini sama CCXC di sini mungkin institusi gitu, tapi saya berasumsi ini ya bukan market makernya gitu ya. Ini ada Supra Sekuritas sama BCA Supra yang jadi top buyernya. Dan ya memang Medco ini beberapa waktu terakhir ini kan bahkan setelah dia bagi dividen pun ya dia turun sebentar gitu, balik lagi naik, dan hari ini ya secara mengejutkan IHSG minusnya dalam, dia masih strong hijau. Ya mungkin saham kayak gini memang punya something ya, punya sesuatu yang menurut saya jadi perlu di watchlist gitu ya. Ini kan sahamnya sektornya sama ya, minyak gas dan batu bara, dan sama dengan energi gitu. Dan satu lagi saham yang mungkin di sektor minyak gas dan batu bara ya, saya punya saham Harum ya. Ini saham Harum juga menurut saya menarik. Di menjelang sesi menjelang closing dia ditarik naik ya. Data transaksi menurut saya oke ya saham Harum. Ini pola saham yang pergerakannya sebenarnya nggak terlalu volatil. Kalau di scalpingin ya memang kurang begitu enak, tapi posisinya dia uptrend ya. Ini posisinya uptrend ya, sama skenarionya. Alasannya apa? Alasan pola candle kayak gini tuh menurut saya menarik karena ya dia sempat minusnya dalam banget kan ya. Dia sempat minus 4,5% sebelum kemudian akhirnya ditarik lagi naik. Data transaksinya menurut saya ini malah confirm dibandingkan dengan Medco ya. Medco kan ini agak grey ya, karena ya bisa jadi PD, CC dan XC di sini bisa jadi institusi atau big player retail gitu ya. Tapi kalau di Harum ini sangat ya kontras banget karena dia kompak gitu ya. Kenapa kompak nih? Coba lihat teman-teman, lihat PD, YP, KK, Philip ya. KK retail juga, Excel, XC sama EP, MNC Sekuritas sama CP, Valburi. Ya ini saya berasumsi ini adalah retail. Jadi ketika market open hari ini di saham Harum nggak lama open, wah ini IHSG-nya koreksi dalam, ya udah cut loss dulu deh, cut loss. Ternyata ada yang nampung KI, GR sama SKI. Top buyer satunya yang jelas, kenapa saya bilang ini akumulasi, karena top buyer satunya sendiri dia beli 9,7 miliar ya. GR top buyer 2 3,4 miliar. SKI enggak usah masuk hitungan lah, top buyer 1 sama 2. Ini kan terlihat jelas banget bahwa KI sama GR mengakumulasi barang-barang cut loss-nya retail ya. Ini PD, YP, KK. Ini menurut saya jadi indikasi yang menarik. Dan kalau untuk swing ya pola sahamnya Harum ini kan volatilitasnya agak kurang. Kalau di compare sama energi memang biasanya dia ajrut-ajrutan lah gitu ya. Saya suka nih saham energi karena untuk scalping pagi. Kalau Harum polanya dia akan lebih slow. Jadi buat teman-teman yang suka keep barang untuk swing pendek, menurut saya Harum juga oke. Kalau berdasarkan analisa saya tadi ya. Dan satu lagi mungkin ini saham terakhir yang menurut saya menarik, ini adalah saham yang kemarin saya rekom ya. Saham itu adalah saham ESA. Nah, ini juga menarik menurut saya. Kenapa? Karena ya dia data transaksinya oke. Kita lihat chartnya. Nah, chartnya kan dia sempat menyentuh area sini ya. Ini kan jadi ini tanggal 18 saya berasumsi ini break, ini resist, saya buat area resist di area 640 sampai 650 nih area resist yang di break, dan hari ini tanggal 19 dia turun sampai ke menyentuh area resist ya. Tuh, turunnya sampai hampir 6%. Sebelum kemudian dia balik lagi, tadi saya sampaikan juga di awal ya. Saya suka tuh kalau IHSG koreksi dalam, cari saham-saham yang ada histori akumulasi, lalu menjelang closing dia ditarik. Jadi dia ngebuat upper wick gitu ya. Upper wick kayak gini. Jadi kan secara logika menjelaskan hal ini adalah marketnya jalan nih. Ketika marketnya jalan dia ada tekanan jual yang tinggi sampai sahamnya turun. Tadi hampir 5% ya. Tadi turun hampir 5% dari open.
5,5%. Jadi sahamnya tekanan jualnya tinggi, sahamnya turun. Tapi setelah ini ya, setelah tekanan jualnya jenuh gitu ya, sudah selesai jualannya, tekanan jualnya udah mereda gitu ya, ini buyer narik lagi sahamnya gitu. Dan kalau dari data transaksinya tadi saya bilang ya, ini SI ini menurut saya masih oke, menarik. Jadi untuk hari ini ya, saham yang saya rekom adalah NRG, Medco, Harum, dan juga ESA gitu. Jadi saya udah bilang kemarin, hati-hati yang simpen barang first liner sama second liner. Ini saya rasa besok view saya ISG-nya juga masih akan koreksi ya. Jadi ya tadi saya bilang kalau ada market maker yang cut loss juga, jadi teman-teman yang cut loss ya udah jangan terlalu sedih dulu. Ya saya pribadi hari ini cut loss di TPI ya. Aduh, saya pikir informasi mengenai CDI IPO ini udah akan membuat dia hegemoni, ternyata cut loss gitu ya. Ini sebenarnya saya cut lossnya tipis ya, cuma 2%-an, tapi karena saya pede masuknya gede gitu ya di open, taruh di bawah turun. Tarik napas. 1 jutaan cut loss hari ini. Ya mudah-mudahan teman-teman portonya aman dan semangat, besok mudah-mudahan bisa kasih cuan di saham ini. Lainnya saya pikir ya hati-hati lah ya, mostly masih hati-hati. Jadi saham-saham yang ada akumulasi, saham-saham yang menjelang closing dibalikin, itu aja pilihannya menurut saya. Marketnya masih akan koreksi besok, view saya. Mudah-mudahan saya salah. Itu aja dari saya kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Dan kalau seandainya rekomendasi saya kurang berhasil, salah atau apapun itu, saya harap teman-teman ya jangan marah-marah ya sama saya ya. Analisa ulang loh ya, analisa ulang. Thank you.